Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung dari pelajaran kita di Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Kita sudah sampai di hadis sebelum terakhir, hadis ke-41. Al-hadithul hadi wal arba'un. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-41 dari Abi Muhammad. Abi Muhammad ini adalah kunyahnya. Nama beliau adalah Abdullah bin Amr bin al-As. Nama beliau adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Kalau kita lihat di sini ada 3 nama. Abdullah, kemudian Amr, kemudian As. Tapi dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Tidak 3 di sini, tapi 2. Siapa yang 2 itu adalah Abdullah dan Amr. Karena yang satunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan juga Amr, bapaknya Amr. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Amr. Jadi di zaman itu Abdullah bin Amr ini adalah sahabat pembesar sahabat. Sahabat yang meriwayatkan banyak sekali hadis. Kurang lebih hadis yang beliau riwayatkan Abdullah bin Amr 700 hadis. Termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Dan pada saat itu ada 2 Abdullah yang sangat terkenal. Ada 2 Abdullah yang sangat terkenal, dan keduanya ini adalah sama-sama hebat, sama-sama faqih, sama-sama alim, sama-sama muhaddis. Yang satunya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang satunya Abdullah bin Amr, anaknya Amr bin As. Dan keduanya ini merupakan anak daripada pemimpin pada masa itu. Abdullah bin Amr anak dari khalifah pemimpin Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr anak dari Amr bin As, yang dimana pada waktu itu Amr bin As menjabat sebagai gubernur di pemerintahan Umar bin Khattab. Nah itu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman di sini artinya bukan berarti tidak beriman sama sekali, bukan berarti dia keluar dari Islam.
Makna daripada la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya atau keinginannya itu mengikuti terhadap apa yang saya bawa kepadanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua hal yang saling bertolak belakang. Yang pertama yaitu hawa nafsu. Yang kedua adalah syariat yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu artinya keinginan, kecenderungan. Nafsu artinya diri. Hawa nafsu artinya kecenderungan, keinginan diri. Nah, hawa nafsu ini lebih mendorong, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita punya di dalam diri kita ini syahwat al-insaniyah, kita punya syahwat al-basyariyah, kita punya syahwat al-bahimah. Nah, itu syahwat, ada syahwat. Nah, itu lebih mengajak, mendorong kita untuk melanggar syariat. Maka syariat ini datang untuk membatasi syahwat tadi. Kita punya syahwat pengen makan, syahwat pengen minum, pengen berhubungan seksual. Nah, itu ada syahwat dan itu tidak terbatas, tidak bisa dihilangkan. Tapi itu bisa dikendalikan. Nah, syariat ini datang untuk apa? Syariat ini datang untuk mengatur, mengendalikan syahwat tadi itu agar sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh, misalnya kita mau makan itu boleh apa enggak? Keinginan kita mau makan itu, nafsu kita makan, syahwat nafsu kita makan itu boleh apa tidak? Makan boleh, silahkan makan, tapi makan yang sesuai dengan aturan syariat. Bagaimana makan yang sesuai dengan aturan syariat itu? Makan makanan yang halal. Halal zatnya, halal cara mencarinya, halal cara mengolahnya. Nah, itu diatur sama syariat, bukan kita keinginan semau kita. Kalau semau kita itu namanya nafsu. Nah, datanglah syariat ini untuk membatasi nafsu itu agar sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang hubungan seksual boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh kalau tidak sesuai dengan aturan syariat. Masa mau kayak hewan? Hewan lihat di jalan yang tidak sejenis dengannya, langsung di jalan tanpa melihat kiri kanan. Masa manusia mau seperti itu? Kan nggak boleh. Itu artinya tidak sesuai dengan aturan syariat. Gimana kalau kita mau seperti itu? Dia suka sama si B. Ya, kamu suka sama si B, ya sudah, nikahin. Nah, itu syariat datang mengatur syahwat kita yang seperti itu. Jadi syariat itu artinya mengatur, mengendalikan, supaya kita bisa mengatur, mengendalikan syahwat nafsu kita ini agar sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak semua nafsu syahwat itu berbentuk negatif. Asalkan disalurkan kepada sesuai dengan aturan syariat, maka itu positif saja.
hawa, keinginan nafsu kita ini banyak. Mau jadi apa misalnya, mau jadi orang yang kaya, itu keinginan nafsu kita. Apakah boleh menjadi keinginan nafsu menjadi orang yang kaya? Boleh, silahkan. Agama tidak melarang hal itu. Tapi kaya yang sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kaya yang sesuai itu? Pertama, kayanya usahanya dari usaha yang halal. Kemudian berniat yang baik, ketika memiliki harta itu digunakan berniat untuk hal-hal kebaikan. Diniatkan harta yang dikasih lebih itu perantara yang mengantarkan dia lebih cepat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu bersifat tawadhu, kemudian selalu bersyukur karena diberikan harta lebih dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Selalu bermanis muka, kemudian dermawan, suka membantu orang lain, membantu orang yang kesusahan, bermanis muka kepada orang-orang yang miskin. Nah, itu yang diatur dalam syariat. Keinginan menjadi kaya yang sesuai dengan syariat itu. Tapi kalau menjadi kaya tidak sesuai dengan syariat, artinya mencarinya dengan menghalalkan segala cara, yang haram dilabrak semua, itu namanya dia tidak patuh dengan hukum syariat. Artinya dia dikuasai oleh yang namanya hawa nafsunya itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya itu mengikuti terhadap syariat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa itu. Bagaimana kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kesehariannya, misalnya ketika mau tidur, beliau mengajarkan kita membaca doa tidur. Beliau mengajarkan, mencontohkan kita, menganjurkan kita sebelum tidur untuk berwudu. Nah, itu keinginan kita sebaliknya daripada itu. Nah, artinya kalau kita ini masih mendahulukan keinginan hawa nafsu kita dibandingkan dengan anjuran perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan bahwa belum kesempurnaan iman seseorang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidur membaca doa, berwudu, itu anjuran. Kemudian setelah bangun tidur beliau berdoa lagi. Ketika bangun tidur berdoa kalau mau ke kamar mandi, misalnya ke hamam, mendahulukan kaki kiri, membaca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar lagi kaki kanan, membaca doa bismillah, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian beliau itu punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Beliau punya kebiasaan, banyak sekali kebiasaan Rasulullah. Tahajudnya, witirnya sampai 11 rakaat. Kemudian selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Kemudian apalagi? Beliau selalu membiasakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Beliau selalu melaksanakan sholat duha. Kemudian beliau dalam kehidupannya dengan masyarakat selalu bermanis muka. Kemudian selalu menyapa dengan salam. Dengan keluarganya bagaimana akhlak beliau, kehidupan beliau. Itu semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik dalam bentuk anjuran maupun kewajiban perintah. Nah, itu. Jadi artinya semakin banyak
semakin hawa nafsu kita ini, semakin keinginan kita ini semakin banyak mengikuti anjuran perintah dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, dari yang dicontoh-contohkan oleh beliau, dan semakin banyak kita mengikuti apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ajarkan, menandakan semakin kesempurnaan iman kita itu. Itulah yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bihi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini juga memiliki ciri. Syariat ini memang memiliki ciri, yaitu berkesesuaian dengan akal. Artinya syariat ini masuk ke dalam akal sehat kita. Contoh saja tadi misalnya, makan itu diatur, dibatasi, ada aturannya dalam syariat. Oh, kalau makan nggak boleh berlebihan. Kenapa berlebihan? Masuk akal kita. Oh, ternyata dalam penelitian kalau makan berlebihan menimbulkan banyak macam penyakit, berbagai macam penyakit. Nah itu, syariat mengatur sesuai dengan akal kita, masuk akal, logis. Kenapa kemudian laki-laki boleh menikah lebih dari satu sedangkan perempuan nggak boleh? Akal kita langsung paham. Kalau kebayang perempuan itu memiliki suami lebih dari satu, kemudian digauli sama 4 orang misalnya, kemana anak ini akan bernasab? Nah itu. Jadi akal ini dengan hawa nafsu ini dia seiring, nyambung dia. Nah, tuba dikatakan, tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah bagi orang yang menjadikan akalnya itu sebagai penguasa, menjadikan akalnya itu sebagai yang mengatur, yang memimpin terhadap hawa nafsunya. Jadi kalau akal kita ini memimpin, yang menguasai hawa nafsu kita, ingin berbuat sesuai dengan akal dulu, mikir dulu, oh ternyata dalam syariat begini, oh ini boleh, ini tidak boleh, oh ini hak, ini batil. Nah itu akal kita didahulukan. Akal yang menguasai, yang mengatur nafsu. Beruntung. Akan tetapi wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tapi sebaliknya, wail, rugi, sebesar rugi orang yang hawa nafsunya menjadi penguasa, yang mengaturnya, mengalahkan akalnya. Itu sangat rugi. Nah, itu bahayanya apabila hawa nafsu sudah menguasai diri seseorang itu. Menimbulkan banyak berbagai macam bahaya, mudarat baik bagi yang memiliki diri itu sendiri. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang namanya hawa nafsu ini kalau selalu kita mengikuti itu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Makanya dikatakan dalam riwayat yang lain, manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, kemudian lagi minta 1 lagi, 2, dikasih lagi 2, nggak cukup, lagi mencari. Itu memang kehidupan manusia. Tidak pernah puas sampai mulutnya masuk di dalam kubur. Nah itu. Kita tidak akan pernah puas kalau mengikuti hawa nafsu ini. Lihat rumahnya sudah bagus, oh kurang catnya ini, dicat. Ketika melihat ruang tamu, oh ini kurang kursi ini, dibelikan kursi. Oh kurang lagi mejanya ini, dibelikan lagi meja. Oh kurang TV kayaknya di situ, taruh TV kayaknya bagus kelihatannya kalau ditaruh TV, belikan lagi TV. Oh ini jendelanya kurang kordennya ini, kurang korden, dibelikan kordennya. Terus tidak ada habis-habisnya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah itu yang namanya hawa nafsu itu. Makanya di sini di hadis yang ke-41 ini syariat datang untuk membatasi, untuk mengatur hawa nafsu agar kita tidak dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Karena dikuasai oleh hawa nafsu itu membahayakan siapapun itu, akan membahayakan, memudaratkannya.
Mudah-mudahan kita bisa menjadikan akal kita itu menguasai hawa nafsu kita, bukan sebaliknya. Nah, itu hadis yang ke-41 ini. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah di hadis berikutnya, hadis yang terakhir. Sebentar lagi kita akan tamat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.